Sahabat, pernahkah Anda merebahkan tubuh di atas kasur yang empuk, namun hati Anda terasa sesak, seolah dihimpit oleh gunung yang besar? Mata sulit terpejam karena bayang-bayang penagih hutang, cicilan yang jatuh tempo besok pagi, atau dapur yang entah bagaimana caranya bisa mengepul esok hari. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, tidur bagi seorang mukmin bukanlah sekedar istirahat fisik. Tidur adalah kematian kecil. Dan di sela-sela kematian kecil itu ada pintu rahasia menuju arsy-Nya Allah. Ada amalan yang jika Anda lakukan sebelum memejamkan mata, demi Allah, Allah sendiri yang akan menggerakkan tangan-tangan tak terlihat untuk membereskan urusan Anda saat Anda sedang terlelap tidur. Siapkan hati Anda. Malam ini kita akan membongkar rahasia langit. Namun sebelum kita lanjut ke rahasia pertama, mari kita bangun jembatan kebaikan. Silahkan tulis di kolom komentar, "Ya Allah, lunaskan hutangku, luaskan rezekiku. Amin." Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak tertinggal mutiara ilmu dari channel Rumah Surga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nafas hingga detik ini. Sahabatku, jika saat ini Anda merasa terjepit oleh hutang, janganlah merasa sendirian. Rasulullah pun pernah mengajarkan doa-doa khusus bagi para sahabatnya yang sedang terlilit hutang. Artinya, masalah ini manusiawi, namun solusinya haruslah Rabbani. Kita sering kelelahan mencari solusi di bumi, berlari ke sana kemari untuk mencari pinjaman baru, untuk menutup pinjaman lama, atau gali lubang tutup lubang, sampai kita lupa bahwa pemilik perbendaharaan langit dan bumi sedang menunggu kita mengetuk pintunya di saat sepi, yaitu sebelum tidur. Amalan pertama yang tidak boleh Anda tinggalkan jika ingin dikejar rezeki adalah membaca surah Al-Waqiah. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang membaca Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran atau kemiskinan selamanya. Kemudian sahabat, jangan lupa untuk membaca surah Al-Mulk. Surah ini adalah pelindung jika urusan akhirat atau siksa kubur saja bisa dibereskan oleh Al-Mulk, apalagi sekedar urusan duniawi seperti hutang piutang. Fa amma in kana minal muqarrabin farayhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Adapun jika dia atau orang yang mati termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga atau kenikmatan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 88 hingga 89. Membaca surah ini sebelum tidur bukan hanya sekedar mantra, melainkan bentuk tawakal total. Anda menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku telah berusaha di siang hari, kini di malam hari aku mengembalikan segala urusanku kepadamu." Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang jika engkau memiliki hutang sebesar gunung Tabir, niscaya Allah akan melunasinya." Adapun kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini
bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan perkayalah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali, 7 kali, 11 kali, atau 33 kali sebelum tidur dengan penuh keyakinan. Bayangkan wajah orang yang meminjamkan uang kepada Anda dan niatkan, Ya Allah, sampaikan hak mereka melalui tanganku besok pagi. Sahabat Rumah Surga, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Angin malam berhembus sangat dingin. Namun bagi Bapak Sutrisno, dinginnya angin tak sebanding dengan dinginnya hati yang sedang dihantam kenyataan pahit. Pak Sutrisno adalah seorang petani cabai yang dikenal ulet. Namun tahun 2024 menjadi tahun yang paling kelam dalam hidupnya. Hamparan sawah cabai seluas 2 hektar yang ia harapkan untuk menjadi penyelamat ekonomi keluarga justru berubah menjadi hamparan batang coklat yang layu. Hama patek atau cuaca ekstrim menyapu bersih mimpinya hanya dalam hitungan minggu. Gagal panen total. Sebelum kita masuk lebih dalam ke titik balik kehidupan Pak Sutrisno, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan hutang. Tulis di kolom komentar, Ya Allah, mampukan aku melunasi amanah hutangku. Amin. Dan jangan lupa klik subscribe agar kita selalu mendapat asupan ruhani dari channel Rumah Surga. Dapur rumah Pak Sutrisno mulai jarang mengepul. Istrinya Bu Rahmi sering terlihat menyeka air mata diam-diam di dapur saat melihat tabungan mereka yang ludes untuk membeli pupuk dan obat-obatan yang sia-sia. Puncaknya adalah ketika suara motor menderu di depan rumah setiap pagi dan sore. Itu bukan suara pembeli cabai, melainkan penagih hutang. Pak Sutrisno memiliki pinjaman di bank sebesar 50 juta rupiah untuk modal tanam. Dan yang lebih mengerikan, ia terpaksa meminjam 20 juta rupiah kepada rentenir desa dengan bunga yang mencekik demi menutupi biaya sekolah anaknya yang hampir putus. Pak, besok jatuh tempo cicilan bank. Rentenir tadi siang juga datang marah-marah. Katanya kalau tidak dibayar minggu ini, motor satu-satunya mau diambil. Bisik Bu Rahmi dengan suara bergetar. Pak Sutrisno hanya diam. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit rumahnya yang sudah mulai lapuk. Ia merasa Allah sedang jauh darinya. Dalam keputusasaannya, Pak Sutrisno teringat wejangan almarhum gurunya. Sut, kalau bumi sudah terasa sempit, langit masih sangat luas. Kalau manusia sudah menutup pintu, Allah justru sedang membuka pintunya lebar-lebar di sepertiga malam. Malam itu pun, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Sutrisno bangkit. Ia mengambil wudhu dengan air yang terasa menusuk tulang. Ia melaksanakan sholat tahajud. Lalu ia melanjutkan dengan amalan yang ia dengar dari sebuah ceramah. Amalan sebelum tidur dan zikir pembuka gerbang rizki. Kemudian ia membaca surah Al-Waqiah dengan suara parau, menahan tangis. Ia mengulang-ulang ayat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia pemberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Tolak ayat 3. Ia kemudian bersujud lama sekali. Ia mengakui segala dosanya. Ia mengadu, Ya Allah, aku hambamu yang fakir. Hutangku menggunung, sawahku mati, tapi Engkau maha menghidupkan. Tolonglah aku. 2 hari setelah ia mulai rutin mengamalkan istighfar 100 kali setiap malam dan membaca doa Allahumma qfini bihalalika an harami, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang pria kota dengan mobil mewah tersesat di jalan desa tepat di depan rumah Pak Sutrisno. Ban mobilnya terperosok ke selokan.
Pak Sutrisno yang baru pulang dari sawah dengan sisa-sisa tenaga membantu pria itu tanpa pamrih. Ia memanggil tetangga dan menggunakan linggis serta kayu untuk mengangkat mobil tersebut. Setelah berhasil, pria itu bertanya tentang hamparan tanah kering yang ada di belakang rumah Pak Sutrisno. Pria itu ternyata adalah seorang pengembang bisnis agrowisata dan restoran besar dari Surabaya. Pak, saya sedang mencari lahan untuk disewa jangka panjang sebagai pusat pembibitan cabai organik premium. Saya lihat tanah Bapak, meskipun sekarang gagal panen, teksturnya sangat bagus jika diolah dengan teknologi kami. Bagaimana kalau kita kerjasama? Saya bayar sewa di muka untuk 5 tahun ke depan, ujar pria itu. Pak Sutrisno gemetar. Nilai sewa yang ditawarkan adalah 150 juta rupiah. Besok paginya, Pak Sutrisno seolah tidak percaya. Di tangannya kini ada cek tunai. Hal pertama yang ia lakukan adalah menuju bank dan rumah rentenir tersebut. Ia melunasi seluruh hutangnya hingga senas. Sepeser pun tidak tersisa. Perasaan lega yang ia rasakan saat itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Beban yang selama ini menghimpit pundaknya seolah terbang di bawah angin ijen. Bukan hanya hutangnya lunas, ia juga direkrut menjadi manajer lapangan di lahan tersebut karena kejujuran dan ketulusannya membantu orang yang kesusahan di jalan. Allah tidak hanya melunasi hutangnya, tapi juga mengangkat derajatnya. Sahabat rumah surga, apa rahasia di balik keajaiban yang dialami oleh Pak Sutrisno? Inilah rangkuman amalannya. Pertama adalah taubat nasuha. Mengakui bahwa hutang dan kegagalan mungkin karena kelalaian kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amalan sebelum tidur. Jangan biarkan mata terbejam sebelum membaca surah Al-Mulk dan surah Al-Waqiah. Kemudian yang ketiga adalah zikir istighfar minimal 100 kali hingga 1000 kali. Kemudian yang keempat adalah membaca doa khusus hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kemudian yang kelima adalah sedekah di saat sempit. Pak Sutrisno membantu orang tersesat tanpa mengharap imbalan. Itu adalah sedekah tenaga yang menjadi kunci pembuka rezeki. Siapa di sini yang sedang berjuang melunasi hutang? Mari kita saling mendoakan. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang putus asa saat ini, agar mereka tahu bahwa pertolongan Allah itu nyata. Sahabatku, kisah Pak Sutrisno adalah bukti bahwa rezeki bukan sekedar hitung-hitungan matematika manusia, tapi hitung-hitungan ketakwaan kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menolong Pak Sutrisno di kaki Gunung Ijen, tolonglah setiap tangan yang sedang menengadah menonton video ini. Lunaskan hutang kami, luaskan rezeki kami dari pintu yang tidak kami duga-duga. Demikian kisah inspiratif hari ini. Teruslah untuk mengetuk pintu langit, karena Allah tidak pernah tidur. Sahabat rumah surga, agar amalan-amalan ini langsung tembus ke langit, maka dari itu, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama adalah wudu. Tidurlah dalam keadaan suci. Malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua adalah bertaubat atau muhasabah. Maafkan semua orang yang menyakiti Anda malam ini. Jika Anda memaafkan hamba Allah di bumi, Allah akan memudahkan urusan Anda di langit. Yang ketiga adalah membaca ayat kursi sebagai benteng dari gangguan setan yang membisikkan rasa was-was dan putus asa. Yang keempat adalah tulis target esok pagi. Tuliskan apa yang akan Anda lakukan untuk menjemput rezeki tersebut. Tawakal harus dibarengi dengan amal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan atau share ke grup WhatsApp keluarga Anda atau ke teman yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Satu share dari Anda bisa menjadi wasilah berubahnya nasib seseorang. Sahabatku,
Malam ini sebelum mata terpejam, bisikkan pada hati Anda, Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Hutang Anda mungkin besar, tapi Allah jauh lebih besar. Masalah Anda mungkin rumit, tapi bagi Allah, kun fayakun adalah solusinya. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, luangkanlah waktu kami untuk beribadah, luaskanlah rezeki kami, dan lunaskanlah hutang-hutang kami secepat kilat dengan caramu yang indah. Sahabat rumah surga, semoga besok pagi Anda terbangun dengan kabar gembira dan rezeki yang mengalir deras. Jangan lupa klik video lainnya di layar ini untuk memperdalam ilmu tauhid dan rezeki. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.